Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'syiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang hingga saat ini kita rasakan. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat pula tertuju kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Kami pun selaku khatib mewasiatkan kepada diri kami, kepada jamaah sekalian, hendaklah senantiasa memperbaiki takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang dilarangnya. Dialah yang pertama dan yang terakhir. Itulah judul khutbah kita kali ini. Jemaah Jumat yang berbahagia, dalam kondisi dan situasi sulit apapun yang dihadapi oleh seorang muslim, hendaklah selalu meletakkan dalam keyakinannya yang paling dalam bahwa selalu ada harapan kemudahan, selalu ada harapan kebaikan, dan selalu ada harapan kelapangan dan keluasan yang akan datang dari Zat yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuknya, Zat yang Maha mengatur urusan yang terbaik untuknya, dan Zat yang bila manusia meminta kepadanya maka
Dia akan mengabulkannya. Dan zat yang apabila seorang hamba berarah kepada kesusahan, maka dia akan menghilangkan, dan zat yang menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Amman yujibul muttara idza da'ahu wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard." Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Quran surat An-Naml ayat 62. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun beban hidup yang engkau hadapi, sesulit apapun jalan yang berada di depanmu, maka jangan pernah memutuskan harapanmu kepada Allah, zat yang di tangannya segala kebaikan, zat yang apabila engkau datang kepadanya sejengkal, maka dia akan datang kepadamu sehasta, dan apabila engkau datang kepadanya sehasta, maka dia akan datang kepadamu sedepa. Dengarkanlah perkataan Allah dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, wa in taqarraba ilayya bisiburin taqarrabtu ilaihi tira'an, wa in taqarraba ilayya tira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, wa in atani yamsi ataituhu harwalatan. Dan jika dia mendekat kepada aku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepada aku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya selepa. Jika dia mendekat kepada aku seperti orang yang berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya seperti orang yang berlari kecil. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, berikut beberapa bentuk keyakinan kita kepada Allah Ta'ala yang harus senantiasa melekat dalam dada dan jiwa serta hati kita, bahwa Allah lah harapan teragung kita, Allah lah harapan kemuliaan kita, dan Allah lah harapan pertama dan terakhir kita dalam menjalani setiap detik nadi kesulitan dan musibah serta ujian perjalanan hidup. Bentuk keyakinan tersebut, yang pertama, mengapa Allah Ta'ala menjadi satu-satunya tempat yang harus untuk kita selalu menggantungkan harapan pertama dan terakhir kita dalam setiap detak kesulitan, musibah serta ujian yang kita hadapi? Jawabannya adalah karena dialah zat yang telah menciptakan kita, lalu memberi petunjuk yang benar kepada kita. Dialah zat yang memberi makan dan minum kepada kita, dan dia pula lah yang menyembuhkan kita dikala kita sakit. Allah Ta'ala berfirman, Allazi khalaqani fahuwa yahdin, wallati huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maritu fahuwa yasfin. Dialah Allah yang telah menciptakan aku, dan dia pula yang menunjuki aku. Dialah yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Quran surat Asy-Syura ayat 78 sampai 80. Bentuk keyakinan yang kedua, mengapa Allah Ta'ala menjadi satu-satunya tempat yang harus kita selalu menggantungkan harapan pertama dan terakhir kita dalam setiap detak kesulitan, musibah serta ujian yang kita hadapi? Jawabannya adalah karena dialah zat yang maha mengampuni semua perbuatan yang melampaui batas dan telah kita lakukan dalam kehidupan ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53. Bentuk keyakinan yang ketiga, mengapa Allah Ta'ala menjadi satu-satunya tempat yang harus untuk kita selalu menggantungkan harapan. Yang pertama dan terakhir kita dalam setiap detak kesulitan, musibah, serta ujian yang kita hadapi. Jawabannya adalah karena di tangannya lah segala kebaikan dan keagungan, dan di tangannya lah segala kemuliaan serta keselamatan. Dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir." Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ali Imran ayat 26. Bentuk yang keempat, mengapa Allah Ta'ala menjadi satu-satunya tempat yang harus untuk kita selalu menggantungkan harapan. Yang pertama dan terakhir kita dalam setiap detak kesulitan, musibah serta ujian yang kita hadapi. Jawabannya adalah karena Dialah Zat yang memberi kepada kita jalan keluar, jalan kemudahan dan kelapangan dari setiap kenyataan hidup yang pahit yang kita hadapi. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. At-Talaq ayat kedua. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah 4 keyakinan seorang muslim yang harus terus hadir dalam kehidupannya tentang bagaimana Allah adalah zat yang akan selalu hadir dalam setiap detak kehidupan yang sulit, kehidupan yang sempit bagi seorang muslim. Semoga kita termasuk ke dalam kelompok hamba-hambanya yang selalu menjadikan Allah sebagai harapan pertama dan terakhir kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang berbahagia, jangan engkau menutup pintu rahmat Allah dengan keputusasaanmu. Jangan engkau menutup pintu ampunan Allah dengan keputusasaanmu. Dan jangan pula engkau menutup pintu pertolongan dan kebaikan Allah dengan keputusasaanmu. Karena sifat berputus asa merupakan sifat orang-orang yang tidak mengimani akan kebenaran Allah. Firman Allah, "Innahu la
yab'asu mir rauhillahi innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran surat Yusuf ayat 87. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, semoga Allah senantiasa menguatkan dan meneguhkan hati-hati kita untuk menjadikannya sebagai zat yang selalu kita hadirkan dalam diri kita untuk menolong, memudahkan serta melapangkan setiap ujian dan badai cobaan kehidupan yang kita alami. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat.